kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Iya, saya lagi minta waktunya Bapak nih. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu Yuni, saya sehat sekali hari ini. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Iya, kita sehat semua ya Pak ya, soalnya lagi musim hujan. iya, alhamdulillah Bu. Ini gini Bu, saya tadi menghubungi Ibu, sengaja menghubungi Ibu dan minta waktu Ibu, karena saya kayaknya perlu curhatan nih dengan Ibu. Iya Pak, siap. Silakan Ada Bapak. waktu Ibu, maaf kalau mengganggu. Ada Bapak, insya Allah. Begini Bu, saya sedang ya kalau dikatakan galau, resah gitu ya Bu ya, menghadapi anak-anak saya gitu. Kemarin kan baru asesmen sumatif pertama itu, tujuan pembelajaran pertama. Padahal kalau dilihat dari cara mengajar saya, pelayanan saya terhadap murid saya, itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya Bu ya. Tapi ternyata eh, nilai sumatifnya kok turun. Maksudnya turun itu bukan turun dari tahun sebelumnya gitu ya. Kalau dulu itu kan dari dulu masih kurikulum KTSP, kemudian ada KKM, sekarang dengan KTSP gitu. Nilai-nilainya cenderung ya kalau dulu saya menetapkan 75, ini di bawah 75 banyak gitu Bu ya. Dan di samping itu banyak anak juga yang mengumpulkan tidak tepat waktu pada pembelajaran itu Bu. Saya juga bingung kenapa gitu kira-kira. Oh, begitu Pak. Jadi masalahnya yang Bapak hadapi sekarang, Bapak rasakan itu nilai sumatif anak-anak nih baru pertama itu nilainya masih di bawah KKM gitu ya Pak ya? Betul Dan Bu. anak-anak mengumpulkan juga tidak tepat waktu. Iya gitu. Dari pembicaraan kita, apa sih yang ingin Bapak harapkan gitu tujuan kita ini nantinya Bapak harapkan seperti apa? Sebenarnya yang saya harapkan gimana Bu ya, intinya saya bisa menemukan solusi gitu, bagaimana anak-anak itu, senang dengan pelajaran saya, kemudian bisa mengikuti pelajaran saya, itu paling utama sebenarnya yang saya inginkan. Kemudian nanti akan berdampak pada nilai-nilai yang bagus gitu ya, kemudian mengerjakan, tepat waktu gitu. Jadi, maksudnya saya kan sudah membuat kesepakatan kelas ya, bahwa, tugas tolong dikumpulkan tepat waktu, tapi ternyata nggak tepat waktu juga gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Bapak ingin nantinya anak-anak ini memiliki nilai yang seperti Bapak harapkan ya, di atas KKM. Iya. Heeh. Ya Kira-kira karena menurut saya kadang-kadang merasa gagal itu sebagai guru, karena loh kok nilainya seperti itu, kalau kalau cuma 1, 2, 3, 4 ya okelah, tapi kalau banyak yang, nilainya kurang ya itu kegagalan dari saya merasanya seperti itu, Bu. Iya, saya paham. Saya juga dulu pernah merasakan seperti itu tuh, Pak. Apa, pernah merasa seperti itu. Nah, menurut Bapak penyebabnya apa ya, Pak? Saya juga bingung ya apa penyebabnya, tapi kemudian saya gali lagi ternyata memang, eee, ya saya curhat dengan guru-guru, ya ini bukan dampak dari apa sih ya, tapi memang tujuan pemerintah itu bagus, hanya tentang PPDB jalur zonasi. Di Jakarta kan banyak sekali jalur penerimaan murid baru ya Bu ya. Dari zonasi, kemudian dari afirmasi, kemudian ada prestasi akademik, non akademik, jalur pindah orang tua, kemudian ada lagi apa namanya disabel gitu ya, ya atau ABK, anak-anak ABK itu kita tidak bisa melihat anak-anak yang masuk itu ya apa saja ya harus kita kita apa nama Bu, kita layani gitu. Dan mungkin saya merasa bahwa pelayanan saya masih sama dengan sebelum-sebelumnya Ibu. Jadi pelayanan saya waktu dulu kan maaf negeri itu kan bisa mengambil dari
siswa mana saja yang bagus gitu ya. Sekarang kan harus menerima dari jalur zonasi dan sebagainya gitu. Iya, Pak. Jadi sekolah Bapak ini kan zonasi ya, memang kita, tadi seperti Bapak sampaikan, memang harus menerima gitu ya, Pak, ya, mau nggak Iya, mau. tidak mau harus menerima, Bu. Iya. Terus, menurut Bapak, apa apa yang harus Bapak lakukan nanti ke depannya untuk rencana melihat seperti ini nih, Pak, dengan kondisi seperti ini? Saya harus mulai memetakan ya, Bu, ya, memetakan anak-anak saya. Saya ini suatu kebutuhan saya kira, bahwa saya tidak bisa, pukul rata anak-anak dengan pembelajaran saya sebelumnya. Jadi saya harus, memetakan dengan cara berdiferensiasi mau tidak mau, Bu. Ya sedikit kerja keras sih, tidak semuanya pukul rata anak harus seperti ini, tapi harus dengan cara pembelajaran diferensiasi. Saya akan mencoba pertama dengan cara asesmen, diagnostik awal, dengan untuk mengetahui kesiapan anak. Kemudian diagnostik non akademik untuk mengetahui, apa namanya, mengetahui gaya belajar anak, kesiapan anak, kecerdasan anak, itu saya mau mencoba itu. Tentu saja untuk itu kan kita butuhkan, daya bukan saya pribadi sih ada alatnya, tapi kalau kurang, apa namanya, kurang pas itu, maka mungkin saya akan, apa ya, bekerja sama dengan guru BK dan tentu saja, minta dukungan dari kepala sekolah untuk mengadakan psikotes, Bu, untuk anak-anak kelas 10, kelas, 12 itu, untuk mengadakan psikotes untuk mengetahui minat, gaya belajar anak, minat dan bakat gitu, Bu. Oh, Sehingga sehingga kita tahu pemetaan anak nanti seperti apa, baru pada saat pembelajaran, apa sih yang anak-anak kita butuhkan, gitu. Perasaan seharusnya seperti itu kali ya, Bu, ya? iya. Berarti nah tadi seperti Bapak sampaikan, Bapak ingin menerapkan, pembelajaran diferensiasi ya, Pak, ya? Dengan Betul, diferensiasi konten, proses, dan mhm. produk. Terus Bapak akan melakukan kerjasama dengan guru-guru tadi mapel, dengan kepala sekolah. Selain itu ada lagi, Pak, yang ingin Bapak lakukan? Apa ya, ya tentu saja saya di dalam pembelajaran tadi, diferensiasi kan, yang saya pelajari selama ini ya maaf belum sempat, saya praktekkan gitu kan. Praktekannya ya apa sih diferensiasi selama ini kan kurang jelas banget. Sehingga saya baru, belajar lagi dari beberapa media, belajar lagi dari YouTube, belajar lagi bagaimana sih penanganan anak-anak dengan berdiferensiasi. Ya saya akan mencoba walaupun tidak semuanya konten, proses maupun produk, ya setidaknya satu atau 2 lah setiap pembelajaran saya menggunakan itu gitu ya, Bu, ya. Kemudian, dalam konten itu kan anak-anak nanti dipetakan. Maksudnya pemetakan itu tidak semuanya anak itu gaya belajarnya sama. Tidak selamanya saya dengan ceramah itu cukup mengerti, mendengarkan itu cukup mengerti, atau menulis atau membaca cukup mengerti. Mungkin butuh yang namanya, simultan atau simulasi, mungkin butuh adanya YouTube video-video gitu. Sehingga pada saat saya memberikan materinya, ya materinya yang bervariasi gitu, Bu. Bukan hanya reading buku mata pelajaran dari perpustakaan, bukan hanya dari PPT, tetapi juga dari YouTube, video, artikel, dan sebagainya. Kemudian proses ya, saya juga mencoba dalam mengajar saya, bukan hanya searah dari saya ke anak-anak, tetapi saya mencoba, membuat anak-anak belajar interaktif, saya memberi simulasi, pertanyaan pemantik mereka menjawab dan diskusi per kelompoknya itu, Bu. Jadi, kalau diskusi kelompok saya juga tidak akan menjadikan satu, oh yang pinter semua jadi satu, yang maaf kurang jadi satu, bukan seperti itu diferensiasi saya, tapi mencampur sehingga nanti ada proses yang namanya anak-anak yang mungkin pinter ada tutorial sebaya mungkin bisa seperti itu sehingga bahasa anak-anak kan dia kadang-kadang bisa lebih dipahami ya, Bu, ya, daripada bahasa guru. Iya. Jadi ya nanti saya juga memberikanlah katakanlah, nilai kepada anak-anak yang lebih pinter ke anak ini sebagai, kalau mereka bisa menuntaskan teman-temannya gitu, Bu. Sedangkan produknya selama ini kan apa sih ya produk asesmen sumatif itu biasanya saya kan hanya ujian ya, Bu, ya. Satu Iya, arah Pak. sama semuanya, pokoknya PG 5 jumlahnya 40 gitu. Jadi anak-anak yang tidak mengerti, anak-anak yang kurang mengerti dengan, apa tuh
produk atau tagihan sama, anak-anak yang ngerti sih alhamdulillah nilainya tinggi, tapi yang kurang ngerti jadi bagaimana? Bahkan tadi Bu, ternyata mungkin ya Bu ya, karena tagihannya sama, mereka yang nggak ngerti jadi ngumpulnya males-malesan, jadi terlambat begitu Bu. Ya Iya, rencana saya seperti itu, gitu. bagus tadi Bapak benar-benar melakukannya, tadi saya dengar dengan melakukan diferensiasi proses, dengan melakukan diferensiasi produk. Ini benar-benar nantinya Bapak jalankan secara konsisten. Nah, kira-kira nanti, kapan mulai dilaksanakan, Pak? Saya akan datang dulu ke kepala sekolah meminta ya Bu ya, karena kan kita harus melihat RKAS. Karena di sekolah negeri Jakarta tahu sendiri kan tidak ada uang yang pemungutan biaya dari siswa, maka saya akan melihat dari kepala sekolah apakah dengan bendahara apa ada RKAS untuk tes psikotes untuk minat bakat, dan saya akan tambahkan dengan kesehatan mental atau mental health itu ya, untuk mengetahui gimana sih perkembangan di situ. Sehingga saya bisa memetakan kebutuhan murid itu sendiri, Bu. Ya secepatnya sih insya Allah dalam minggu ini saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian saya berusaha kalau setiap mengajar saya akan selalu memberikan diagnostik awal untuk kesiapan mereka sampai di mana gitu, Bu. Iya, bagus, Pak. Tadi Bapak melakukan minta dukungan dengan pihak sekolah dengan memasukkan program-program, tadi Mhm, terkait dengan pembelajaran dan mhm, juga melakukan secara berkala nantinya dalam sehari-hari. mhm. Eee, Begitu nanti, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan lancar ya, Pak, ya. Amin, Eee, amin, apa ya tadi, bisa mengatasi permasalahan yang tadi Bapak ceritakan. amin. Eee, Gimana Pak perasaannya setelah pembicaraan kita? Kebetulan sudah 15 menit. Saya juga alhamdulillah gitu ya, artinya gini Bu, saya kok dengan Ibu jadi lega gitu ya. Tadi kok jundel banget, artinya jundel itu mumet itu, nggak ketemu apa sih masalahnya, gimana sih caranya itu. Terima kasih sekali Ibu ini, sudah mendengarkan curhatan saya sehingga saya sendiri, oh tahu nih mau bagaimana mau bagaimana. Iya Pak, Terima kasih. sama-sama. Saya juga terima kasih nih, saya juga dapat ilmu nih, malah ilmu dari Bapak, sharing-sharing-nya Bapak bisa Mhm, berbagi, saya bisa dapat pelajaran sangat inspiratif apa yang tadi Bapak ceritakan, memasukkan apa, program tersebut juga ke sekolah, Bapak melakukan juga mhm, nanti secara berkala nantinya dalam mhm, pembelajaran. mhm. Mudah-mudahan apa Oh yang iya, tadi sekalian Bapak. itu Bu, nanti saya minta kepala sekolah juga membuat pelatihan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh iya, buat teman-teman ya Pak ya, Iya pastinya ya? teman-teman, bukan hanya saya, masa saya sendiri semuanya Iya, pastinya kolaborasi. kan harus harus secara bersama ya, Pak, ya, Iya bukan dari iya, kita saja. Iya benar, Bapak, apa yang Bapak lakukan benar-benar menjadi inspiratif, tadi sudah mhm, berbagi sharing dengan saya. iya. Bagaimana Bapak, eee, rasa ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Saya kira untuk saat ini cukup dulu Ibu, terima kasih. Iya, saya senang, bisa ngobrol dengan Bapak, Bapak banyak berbagi cerita dengan saya jadi inspiratif. Mungkin itu saja Bapak, Iya, terima kasih. mudah-mudahan rencana yang tadi Bapak ceritakan dan Bapak rencanakan ini mudah-mudahan bisa berhasil dan lancar dalam pelaksanaannya. Nanti kita, Amin. ketemu seminggu depan ya, Pak. Saya jadi penasaran nih nanti setelah Bapak melakukan aksi ini apa yang bisa bisa diambil gitu, Siap apa berhasil siap. atau gimana. Mudah-mudahan lancar dan berhasil ya, Amin amin Pak. ya rabbal alamin, Iya. siap Terima siap. kasih ya, Pak, ya. Iya, sama-sama Ibu, saya juga berterima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berbagi untuk